Sudah, Neng? Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang model pembelajaran Teams Games Turnamen atau disebut TGT dan Think Pair Share dan Scramble. Di sini kami beranggotakan dari yang pertama ada Abdurrahman, Amelia Risnawati, Hayatuningsih, dan saya sendiri Muhammad Nafis, dan yang terakhir ada Ayu Agustina. Ya, di sini saya selaku moderator dan didampingi oleh notulen yaitu Rahma Fauzia. Ya, sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita memulai dengan baca Bismillah. Ya, saya persilakan kepada kelompok untuk menjelaskan materi yang pertama. Baiklah, di sini saya Abdurrahman akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen, TPS atau Think Pair Share, dan Scramble. Yang pertama adalah TGT atau Teams Games Turnamen. Pembelajaran tipe TGT adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan. Melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Siswa dapat belajar dengan mudah serta rileks, di samping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar dengan model pembelajaran TGT yang memiliki rancangan keaktifan belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT, kegiatan pembelajarannya lebih berpusat kepada siswa. Next. Yang kedua adalah model TPS atau Think Pair Share. Pembelajaran Think Pair Share bila diterjemahkan berarti berpikir berpasangan, berbagi, adalah metode belajar yang didesain untuk siswa agar mereka bisa terdorong ke dalam alur interaksi dan komunikasi. Think Pair Square atau TPS merupakan salah satu model pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivisme yang merupakan perpaduan antara belajar secara mandiri dan belajar secara berkelompok. Next. Yang ketiga adalah Scramble. Scramble merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara membagikan lembar soal dan jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Scramble dipakai untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemikiran kosakata. Model pembelajaran Scramble adalah model pembelajaran yang menyediakan kartu soal dan kartu jawaban yang diacak nomornya, yang dapat memudahkan siswa dalam mencari jawaban, dan mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal tersebut, serta dapat mendorong siswa untuk dapat memecahkan masalah dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Risnawati. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari tema saya. Yang selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran Scramble, TPS, dan TGT. Yang pertama yaitu ada langkah-langkah model pembelajaran TGT atau Team Game Turnamen. Langkah yang pertama yaitu ada Class Presentation, yaitu guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat lembar kerja siswa dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah. Kemudian yang kedua ada Teams, yaitu guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota antara
4 sampai 5 orang berdasarkan kriteria kemampuan dari ulangan harian, jenis kelamin, etnik, dan ras. Jadi kelompok ini bertugas mempelajari lembar kerja. Kegiatannya itu berupa mendiskusikan masalah-masalah, kemudian membandingkan jawaban, memeriksa dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok itu melakukan kesalahan. Next. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu games. Itu dimainkan pada meja turnamen oleh 3 orang siswa yang mewakili tim atau kelompoknya masing-masing. Jadi siswa itu diminta untuk memilih kartu bernomor dan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar itu akan mendapatkan skor. Yaitu didik tinggi itu di kelompok pada didik kedua. Dan yang tim ration yang masing-masing akan mendapat hadiah apabila next. Kemudian yang selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran tes atau think perser berpasangan. Jadi pada tahap berpikir ada sharing atau berbagi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu sharing atau berbagi. Jadi pada tahap ini setiap pasangan atau kelompok itu kemudian pasangan atau kelompok lain atau bisa langkah ini menolong agar semua kelompok berakhir pada titik yang sama, yaitu jawaban yang paling benar. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran Scramble. Yang pertama ada guru menyiapkan tujuan pembelajaran yang ada pada indikator, menjelaskan materi sesuai topik, kemudian mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang terdapat di dalam materi tersebut dalam sebuah kartu-kartu kalimat. Kemudian yang kedua, guru memberikan kartu soal dan kartu jawaban dengan susunan acak kepada siswa dan siswa mengerjakan soal dengan cara menyusun jawaban yang cocok dengan kartu jawaban yang sebelumnya sudah diacak susunan katanya. Kemudian yang ketiga, guru memberikan durasi tertentu kepada siswa untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Siswa harus bisa mengerjakan soal dan mencari jawabannya dalam durasi waktu yang sudah ditentukan. Setelah selesai mengerjakan soal dan durasi waktu yang diberikan telah habis, siswa mengumpulkan hasil pekerjaan. Dan terakhir, guru mengoreksi dan memberikan nilai sesuai dengan hasil yang dikerjakan. Selanjutnya. Kemudian di sana ada
kelebihan dan kekurangan model pembelajaran TGT, TPS, dan Scramble. Yang pertama ada kelebihan TGT, yaitu tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Kemudian yang ketiga ada membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua ada kekurangan TGT, yaitu membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Kemudian guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen dan guru harus tahu urutan akademis siswa dari yang tertinggi hingga terendah. Yang ketiga ada kelebihan model pembelajaran TPS atau Think Five Share, yaitu meningkatkan daya pikir siswa, menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa, kemudian siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran, kemudian siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. Siswa dapat belajar dari siswa lain dan setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan idenya. Kemudian yang keempat ada kekurangan model pembelajaran TPS. Yang pertama banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. Kemudian lebih sedikit ide yang muncul. Jika jumlah siswa sangat besar, maka guru akan mengalami kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan perhatian lebih. Kemudian lebih banyak waktu yang diperlukan untuk presentasi karena kelompok yang begitu banyak. Dan yang terakhir, jika ada perselisihan, maka tidak ada penengah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauziah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kelima, yaitu kelebihan model pembelajaran Scramble. Ada 5 poin kelebihan model pembelajaran Scramble. Yang pertama, setiap anggota kelompok atau setiap siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain. Mereka dapat berkreasi sekaligus belajar dan berpikir, mempelajari sesuatu secara santai dan tidak tertekan. Kemudian yang ketiga, selain membangkitkan kegembiraan, itu juga akan melatih keterampilan. Yang keempat, materi yang diberikan melalui salah satu permainan biasanya akan mengesankan dan sulit untuk dilupakan. Yang kelima, sifat kompetitif dalam model pembelajaran ini dapat mendorong siswa berlomba-lomba untuk mengerjakan soal yang diberikan. Next. Yang keenam, kekurangan model pembelajaran Scramble. Ada 3 poin dari kekurangan model pembelajaran Scramble. Yang pertama, pembelajaran ini terkadang sulit dalam merancangnya karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kedua, terkadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang terlalu ditentukan. Yang ketiga, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa, metode permainan ini biasanya menimbulkan suara gaduh. Next. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran perpaduan model TGT atau Team Games Tournament, TPS, Think Pie Share, dan Scramble. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, siswa diminta untuk berpikir tentang materi yang akan disampaikan guru secara mandiri. Yang kedua,
Siswa diminta berpasangan dengan teman dalam kelompok 2 orang untuk mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban atau berbagi ide. Guru memberikan waktu selama 4-5 menit untuk berpasangan. Yang ketiga, guru memimpin diskusi kecil. Di sini guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh siswa di kelas tentang apa yang mereka diskusikan. Ini dilakukan dengan cara bergiliran pasangan dan dilanjutkan sekitar 1/4 telah mendapat kesepakatan untuk melaporkan. Yang keempat, guru menambah materi yang belum diungkapkan para siswa. Yang kelima, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang keenam, guru menyiapkan yaitu kartu soal, lembar kerja siswa, dan alat bahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nafis. Di sini saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah pembelajaran perpaduan model TGT, TPS, dan Scramble. Nah, di sini yang ketujuh ada guru mengarahkan aturan permainannya, yaitu siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan guru menyiapkan pelajaran dan kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Yang kedelapan ada guru membagi lembar kerja siswa kepada siswa kelompok dengan jawaban yang diacak susunan huruf-hurufnya. Yang 9, siswa diminta menjawab soal dengan cara menyusun huruf-huruf yang telah tersedia di lembar jawaban sehingga menjadi jawaban yang benar. Yang 10, guru memberikan poin setiap jawaban yang benar. Dan yang terakhir, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang paling banyak benar atau tercepat dalam menjawab soal. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran dari perpaduan ketiga model. Nah, yang kelebihan yang pertama, membuat suasana dalam kelas menjadi efektif. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan partisipasi anak dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga, dapat membangkitkan semangat anak dan melatih keterampilan anak. Yang keempat, dengan adanya gabungan ketiga model tersebut, dapat membuat pembelajaran agar tidak bosan dan bervariasi. Dan yang terakhir, dengan menggabungkan ketiga model tersebut, agar bisa melatih guru mengembangkan kreativitas mengajar agar mudah dipahami anak-anak dan bisa membuat suasana pembelajaran lebih menarik. Next. Nah, di sini kekurangannya yang pertama, kurangnya waktu dalam pembelajaran. Yang kedua, cara mengimplementasikannya memerlukan waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, guru harus bisa menyesuaikan tempat dalam mengajar agar tempat anak-anak belajar lebih kondusif dan efektif. Yang keempat, guru harus bisa memiliki pengetahuan tentang model, metode, dan strategi agar pembelajaran tidak membosankan, akan tetapi membuat suasana belajar lebih menarik. Yang terakhir, memerlukan anggaran untuk media dan keterampilan seseorang guru. Jika gurunya kurang terampil, maka ketiga model tersebut bisa menjadi penghambat mengajar bagi guru dan anak-anak mulai tidak fokus. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Ayu Agustina. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi dari ketiga model pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah kendala dari model pembelajaran TGT. Dalam proses pelaksanaannya, model pembelajaran TGT memerlukan ketersediaan waktu yang terbatas. Dimulai dari penyajian kelas yang dilakukan oleh guru, pembagian kelompok secara heterogen, dilanjutkan dengan games dan turnamen, serta penghargaan kelompok yang tentu tidak dapat dilaksanakan hanya dalam 1 atau 2 kali pertemuan saja. Kemudian yang kedua, guru harus mampu dan pandai memilih materi yang tepat. Jadi kendala lain dalam pemilihan model pembelajaran TGT adalah guru harus mampu dan pandai memilih materi yang tepat untuk digunakan dalam
proses pembelajaran model TGT karena tidak semua materi pembelajaran dapat diterapkan menggunakan model pembelajaran TGT. Yang ketiga adalah dalam proses pengelompokan siswa, model TGT menggunakan proses pengelompokan secara heterogen dari segi akademis. Hal ini dapat menjadi kendala karena dalam proses pelaksanaannya, siswa yang berkemampuan akademis tinggi kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya, dan kelompok akan didominasi oleh siswa yang aktif, dan membuat siswa yang pasif akan semakin pasif. Selanjutnya adalah kendala dari model pembelajaran TPS. Yang pertama, sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata siswanya memiliki kemampuan yang rendah, karena model pembelajaran ini menuntut siswanya untuk berpikir secara mandiri dan saling membantu dengan teman yang lainnya. Kendala yang kedua adalah banyak kelompok yang harus dimonitor, membuat guru memerlukan fokus yang ekstra. Yang ketiga adalah karena kelompok hanya terdiri dari 2 orang, membuat gagasan yang dihasilkan setiap kelompok menjadi terbatas. Yang keempat adalah jika terdapat siswa yang pasif dan bergantung pada teman kelompoknya, menyebabkan temannya kesulitan karena tidak memiliki teman untuk bertukar pendapat. Yang kelima adalah sulit diterapkan jika siswanya memiliki kemampuan yang rendah. Kemudian yang keenam, ketersediaan waktu yang terbatas dan kelompok siswanya banyak. Karena satu kelompok terdiri dari 2 orang, menyebabkan penerapan model pembelajaran TPS kurang maksimal. Dan yang terakhir kendalanya adalah jika semua anggota kelompok sama-sama aktif, dan terdapat masalah dalam kelompoknya, tidak ada yang menengahi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan tulis di komen chat. Ya, yang pertama ada Mahfira. Sisa 2 orang lagi. Siapa yang ingin bertanya? Ya, yang terakhir. Siapa yang ingin bertanya yang terakhir? Ya, kepada audiens yang terakhir, ada yang ingin bertanya? Ya, untuk menunggu pertanyaan terakhir, saya persilakan kepada Mahfira untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Mahfira, nomor absen 24. Di sini saya ingin bertanya, tolong jelaskan media pembelajaran seperti apa yang cocok untuk digunakan saat pembelajaran perpaduan ketiga model tersebut. Sekian itu saja moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mahfira. Kepada kelompok, apakah pertanyaan sudah jelas? Ya, jelas.
Ya, terima kasih. Yang selanjutnya penanya kedua, silakan kepada Chandrawati menyampaikan pertanyaannya. Tes. Ada suaranya lah. Ada. Perkenalkan, nama saya Chandrawati dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru baru dalam mengatasi kekurangan dari perpaduan 3 model pembelajaran yang sudah disebutkan tadi, dan bagaimana mengaplikasikannya di kelas? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Jelaslah. Ya, kepada kelompok, apakah pertanyaan sudah jelas? Jelas. Ya, pada para audiens, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Halo. Ya, saya silakan kepada Hafifah untuk memberikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai guru baru dalam mengatasi kekurangan dari perpaduan 3 model pembelajaran yang sudah disebutkan tadi saat mengaplikasikannya di dalam kelas? Terima kasih. Ya, kepada kelompok, apakah pertanyaannya sudah jelas? Tulis Ya, pertanyaan. saya cukup jelas. Kenapa? Pertanyaannya tulis di kolom chat. Ya, silakan untuk penanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Sertakan NIM dan nomor absen. Ya, untuk menunggu para kelompok menjawab pertanyaannya, mari kita tunggu beberapa menit untuk menjawab.
Ya, saya rasa cukup. Ya, kepada para anggota kelompok, silakan menjawab pertanyaan yang telah diberikan tadi. Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya Abdurrahman akan menjawab pertanyaan dari Makfirah. Pertanyaannya, jelaskan media pembelajaran seperti apa yang cocok untuk digunakan saat pembelajaran perpaduan ketiga model tersebut. Menurut saya, untuk menentukan media pembelajaran yang digunakan, harus sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dipakai dalam perpaduan ketiga model tersebut. Misalnya pada saat materi IPA, tentang sistem peredaran darah, bisa dengan menggunakan media visual seperti foto atau gambar untuk digunakan pada perpaduan ketiga model tersebut yang ditaruh pada langkah permainan ataupun di lembar kerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Abdurrahman yang telah menjawab. Kepada para anggota kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Moderator. Saya moderator. Silakan, Amel. Iya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Amelia Snawati. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Makfir. Jadi, model pembelajaran yang cocok, yang sesuai dengan perpaduan ketiga model tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan. Selain itu, media juga harus sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran itu kan merupakan alat penunjang atau sarana yang mana materi pelajaran. Nah, kemudian media pembelajaran itu juga harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Jadi dalam kesesuaian media, nah dalam hal ini media itu harus sesuai dengan pola berpikir siswa dan tingkat berpikir siswa agar dapat menarik minat dan mudah untuk dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Amel yang telah menambahkan. Ya, apakah ada anggota kelompok lain yang ingin menambahkan? Saya persilahkan. Ya, kalau tidak ada, adakah? Ayo. Silakan kepada Ayu yang ingin menambahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Ayu Agustina. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari teman-teman saya. Pertanyaannya adalah jelaskan media pembelajaran yang seperti apa yang cocok untuk digunakan saat proses pembelajaran perpaduan ketiga model tersebut. Saya setuju sekali dengan jawaban dari teman-teman saya, yaitu kita harus menyesuaikan media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Tapi di dalam model pembelajaran Scramble, guru diwajibkan untuk menyediakan media pembelajaran berupa kartu yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa. Media kartu yang digunakan bisa divariasikan oleh guru. Tidak melulu kartu yang kotak saja, bisa juga divariasikan misalnya saat proses pembelajaran IPA tentang struktur tumbuhan, guru bisa memodifikasi kartu tersebut menjadi sebuah gambar struktur tumbuhan yang di dalamnya berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan model pembelajaran Scramble. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ayu yang telah menambahkan. Ya, kepada kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan lagi?
Ya, saya rasa tidak ada. Saya persilakan kepada para audiens. Adakah yang ingin menambahkan? Saya persilakan kepada para audiens. Ya, Habibah, adakah yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Iya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari kelompok 3. Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari kelompok yang sudah sangat bagus. Saya setuju sekali tentang jawaban dari kelompok tadi terkait pertanyaan saudari Mafirah. Saya hanya ingin sedikit menambahkan, menurut saya media pembelajaran yang cocok untuk dipadu-padankan pada ketiga model tersebut adalah, secara spesifik saya ingin mengatakan media visual berupa PowerPoint atau media yang ditayangkan di depan. Kan kalian main kartu-kartu kan, ada scramble tadi. Nah, bisa juga dipadukan dengan media audio visual. Jadi para siswa tuh kan ada proses penjelasannya dan lain-lain sebagainya. Jadi pas di awal tuh bisa ditayangkan berupa media audio visual agar lebih menarik perhatian siswa. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Habibah yang telah menambahkan. Kepada para audiens lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, saya rasa tidak ada. Saya silakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan yang berikutnya. Saya bis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hayatuningsih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Habibah. Bentar. Oke, pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita sebagai guru dalam mengatasi kekurangan dari perpaduan 3 model pembelajaran yang sudah disebutkan saat mengaplikasikannya di kelas? Sebagai seorang guru pemula atau baru, kita bisa dapat mempersiapkan, mencari tahu pengetahuan tentang model-model pembelajaran dengan baik, dan mempersiapkan rancangan pembelajaran atau apa yang harus kita siapkan saat akan mengajar di kelas. Maka seorang guru harus memiliki keterampilan bagaimana cara mengajarkan ketiga perpaduan model ini. Dan bagaimana cara guru bisa memanajemen waktu yang tepat, bagaimana agar memiliki dalam mengimplementasikannya di kelas agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah menjawab. Nah, berikutnya saya persilakan kepada anggota kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Hayatuningsih tadi? Saya moderator. Ya, saya silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Fauziah. Saya akan menambahkan jawaban dari teman pemateri saya tadi. Sebelumnya saya sangat setuju dengan jawabannya. Sebagai seorang guru yang baru, kita terlebih dahulu itu harus memahami dan menguasai model yang telah dipilih, sehingga kita itu mengetahui dengan jelas dan dapat meminimalisir kendala yang akan terjadi. Apabila kendala waktu misalnya,
Kita sebagai guru itu harus mampu menyesuaikan dan mengolah waktu dengan tepat, cermat, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian guru juga harus bisa menguasai kelas dengan secara menyeluruh dan baik. Demikian tambahan dari saya. Sudah kan? Sudah Ya, kayaknya. terima kasih. Sudah kan? Ya, kepada para anggota kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Dan jadi saya akan menambahkan sedikit. Sebagai seorang guru harus mempelajari pengelolaan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Sebagai seorang guru harus mempelajari pengelolaan pembelajaran yang baik dan juga harus lebih kreatif dalam memberikan informasi dalam pembelajaran dengan menggunakan ketiga mode pembelajaran. Agar siswa mudah dalam memahami pembelajaran yang telah disampaikan. Dengan begitu proses pembelajaran akan berjalan secara maksimal. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit lagi, memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap media pembelajaran yang ada dengan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Di lain sisi, media pembelajaran, ya mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Selanjutnya pada anggota kelompok, apakah ada yang menambahkan? Saya moderator. Silahkan. Ya, silahkan. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Amelia Sawati. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Hafifah. Saya sangat setuju dengan jawaban teman-teman saya tadi. Yang ingin saya tambahkan yaitu dari kekurangan perpaduan model itu kan ada, yang pertama kekurangannya itu yaitu kurangnya waktu dalam pembelajaran. Nah, jadi itu dapat diatasi dengan cara guru itu harus belajar dalam mengelola waktu. Jadi guru harus bisa memberikan batasan-batasan waktu dalam penerapan ketiga model tersebut. Misalnya untuk diskusi itu diberikan waktu 5 menit, kemudian game 15 menit, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kekurangannya itu guru harus menyesuaikan tempat dalam mengajar. Jadi cara mengatasinya, guru harus belajar dalam menyusun tempat duduk siswa agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kekurangannya itu guru harus bisa memiliki pengetahuan tentang model, metode, dan strategi. Jadi untuk mengatasinya yaitu guru harus belajar terlebih dahulu sebelum menerapkan perpaduan model tersebut. Atau bisa juga guru sering-sering mengikuti pelatihan agar menjadi guru yang profesional dan memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan cara-cara mengajar di kelas. Kemudian yang terakhir, kekurangan itu memerlukan anggaran untuk media dan keterampilan seorang guru. Jadi untuk mengatasinya, untuk media itu bisa saja guru anggaran untuk dan untuk mengembangkan keterampilannya. Mungkin
Ya, mungkin itu saja tambahan dari teman saya tadi. Selanjutnya, kepada para audiens, apakah ada yang ingin menambahkan? Ayo, menambahkan, Nafis. Kenapa? Ayo menambahkan jawaban kelompok. Kami mendengar yuk. Hendak menambahkan. Oh, silakan kepada Ayu untuk menambahkan pertanyaannya. Nama saya Ayu Agustina. Di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari teman-teman saya tadi. Saya setuju sekali dengan jawaban dari teman-teman saya. Selain dari yang sudah disebutkan oleh teman saya, dalam mengatasi kekurangan dari perpaduan 3 model pembelajaran yang sudah disebutkan tadi saat mengaplikasikannya di kelas adalah dengan berpegangan dengan RPP yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dalam proses membuat RPP, hendaknya guru memaksimalkan segala waktu yang akan digunakan saat proses pembelajaran. Selain itu, saat membuat RPP juga guru harus mampu menentukan media yang tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi hendaknya guru meminimalisir segala kekurangan dalam proses pelaksanaannya itu di dalam RPP yang kita buat. Jadi saat pelaksanaannya, misalnya saat sesi diskusi diberi waktu 15 menit, guru jangan sampai terbuai. Jika waktu sudah berakhir, guru harus mampu menghentikan diskusi tersebut. Jangan sampai berlarut-larut sehingga waktu itu terbuang percuma-cuma. Ya, sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ayu. Ya, silakan. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi kepada anggota kelompok? Saya silakan. Saya. Ya, silakan Abdurrahman. Kalau ada yang ingin menambahkan. Kenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya ingin sedikit menambahkan, saya sangat setuju dengan teman-teman saya tadi, guru harus lebih mendalami dan mengetahui tentang ketiga model tersebut. Menurut saya, untuk mengatasi kekurangan dari perpaduan ketiga model tersebut adalah dengan mencari solusi-solusi satu persatu dari kekurangannya. Misalnya, kekurangannya memerlukan anggaran dana untuk media. Kita dapat menggunakan media kertas sebagai pengganti kartu-kartunya. Atau benda-benda di sekitar yang dapat kita gunakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin itu tambahan dari kelompok tadi. Saya persilakan kepada para audiens, apakah ada yang menambahkan? Barangkali ada yang menambahkan jawaban dari tambahan-tambahan dari kelompok tadi. Saya persilakan. Izin moderator menambahkan. Ya, silakan kepada Paki untuk menambahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama Fikihan Tandan Ramadan, nomor absen 33 dari kelompok 5. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Habibah. Yang pertama, untuk mengatasi kendala perpaduan ketiga model tersebut, yang pertama tadi adalah kendalanya waktu yang lama. Di sini saya menawarkan atau memberikan solusi bahwa seorang guru di pertemuan terakhir atau sebelum melakukan model perpaduan ketiga model tersebut, guru itu menyampaikan rencana pembelajaran ke depannya. Bahkan melakukan simulasi terlebih dahulu secara sederhana. Lalu dalam pembelajaran ketika melaksanakan perpaduan ketiga model tersebut, guru juga bisa membuat rundown atau waktu-waktu kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, itu untuk mengatasi waktu yang lama tadi. Yang kedua, permasalahannya tadi adalah
pengetahuan yang kurang oleh guru. Tentu ini guru harus memahami materi pembelajaran bahkan karakteristik anak peserta didik dan menguasai perpaduan ketiga model tersebut. Tidak ada cara lain lagi. Yang ketiga, kendalanya tadi adalah anggaran. Untuk anggaran, menurut saya kita sebagai guru bisa meminta kepada sekolah menggunakan dana BOS, bantuan operasional sekolah, atau kita melakukan iuran di kelas, atau sudah ada dana kas itu di kelas, ataupun apabila tidak memungkinkan lagi, kita bisa menggunakan barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah tidak terpakai. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat, permasalahan tadi adalah menyesuaikan tempat belajar. Nah, di sini tentu guru harus menguasai pengelolaan kelas terkait posisi duduk, seperti apa yang baik-baiknya dalam melaksanakan ketiga perpaduan model tersebut, atau apakah seperti bulat atau seperti kotak atau saling berhadapan begitu. Nah, itu aja mungkin yang saya ingin tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Fakih yang telah menambahkan pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kepada audiens, apakah ada yang menambahkan lagi? Saya persilahkan. Jika tidak ada, bolehkah saya lagi? Ya, silakan kepada Habibah yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Habibah, nomor absen 46 dari kelompok 3. Saya ingin sedikit menambahkan cara mengatasi kekurangan perpaduan 3 model tersebut. Menurut saya, cara mengatasinya yaitu buat plan A, B, C, atau antisipasi untuk solusi apa-apa saja yang akan terjadi pada kelas nantinya. Misalnya, kekurangan yang kita akan hadapi di sana adalah tentang waktu. Jadi kita buat solusinya apa-apa saja yang perlu kita lakukan agar kekurangan tersebut tidak terjadi atau kendala-kendala tersebut tidak terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Habis itu lakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang tertuliskan pada saat kita membuat RPP tersebut. Jadi kita tuh harus runtut sesuai dengan RPP tersebut. Misalnya waktunya 10 menit, ya sudah 10 menit di awal misalnya. Pokoknya sesuaikan dengan RPP tersebut. Habis itu mencari referensi tentang perpaduan 3 model tersebut dari guru-guru terdahulu atau dari YouTube atau dari internet, bagaimana cara mereka melakukan pembelajaran dengan ketiga model tersebut, apa-apa saja kekurangannya, bagaimana cara mereka mengatasinya. Nah, kita bisa mengambil pembelajaran dari situ dan mencontohkan pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Dan terkait tentang materi, media, dan lain-lain, kita di sini juga meskipun kita terfokus pada ketiga model tersebut, tapi alangkah baiknya kita juga dapat sangat mendalami tentang materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya menurut saya adalah fokuskan pada kelebihan gabungan model tersebut. Jadi maksimalkan saja pada kelebihannya, jangan terlalu fokus pada kekurangannya. Misalnya pun ada kekurangan saat kita mengaplikasikan ketiga model tersebut, jadikan kekurangan itu sebagai pembelajaran. Jadi kita lebih memikirkan pada kelebihannya, tidak melulu memikirkan atau khawatir tentang kekurangan apa saja yang akan terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Habibah yang telah menambahkan. Saya silakan kepada audiens untuk menambahkan jawabannya, untuk menambahkan tambahan soal tadi. Jawaban. Ya, saya rasa tidak ada. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, saya silakan kepada kelompok untuk menjawab. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Agustina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Chandrawati, yaitu mengapa kalian memilih menggabungkan ketiga model pembelajaran tersebut, padahal kekurangan dan kendalanya banyak. Alasan kami mengapa kami memilih menggabungkan ketiga model pembelajaran tersebut karena yang pada model pembelajaran TGT pertama kelebihannya adalah pembelajaran tipe TGT adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan di dalam kelas, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status.
Kemudian melibatkan peran siswa sebagai tutur sebaya dan mengandung unsur permainan terhadap proses pembelajarannya. Jadi tentu tidak membuat siswa bosan dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian pada model pembelajaran TPS, mengapa kami memilih model pembelajaran ini? Karena model pembelajaran TPS memiliki tujuan agar diskusi tidak monoton dengan mempunyai berbagai macam variasi dan bisa berkembang menjadi lebih kreatif lagi. Lebih singkatnya yaitu agar peserta didik tidak merasa bosan ketika diskusi berlangsung. Ini dikarenakan setiap diskusi memerlukan rencana yang sistematis dan bisa lebih berkembang. Sehingga saat TPS digunakan, peserta didik memiliki kesempatan untuk berinteraksi, saling berpikir, dan membantu satu dengan yang lain dalam mengatasi masalah dalam materi pembelajaran. Kemudian, mengapa kami memilih model pembelajaran Scramble? Karena model pembelajaran ini mengajak siswa untuk menemukan jawaban dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara membagikan lembar soal dan lembar jawaban yang disertai dengan alternatif jawaban yang tersedia. Scramble dipakai untuk jenis permainan anak-anak yang merupakan latihan pengembangan dan peningkatan wawasan pemikiran kosakata. Adapun alasan mengapa kami memilih mengkombinasikan ketiga model tersebut, padahal kekurangannya dan kendalanya banyak, karena agar proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bervariasi, sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam proses belajar. Selain itu, agar siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Walaupun kendalanya banyak, hal tersebut tidak akan menjadi masalah jika guru benar-benar menyiapkan persiapan pembelajaran dengan matang dan memilih materi yang tepat untuk digunakan dalam kombinasi ketiga model ini. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ayu yang telah menjawab. Ya, saya persilakan kepada anggota kelompok lain, apakah ada yang menambahkan? Saya Pis. Silakan Hayatuningsih. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Saya sangat setuju dan sependapat dengan teman saya kenapa kami memilih ketiga model pembelajaran ini, karena dengan pembelajaran TGT, TPS, dan Scramble, di sana terdapat perpaduan dengan adanya permainan yang menyenangkan untuk peserta didik, kemudian adanya diskusi dan saling tukar pikiran, saling tukar pikiran mereka, dan dari Scramble, mereka bisa menjawab soal dengan cepat ataupun dengan benar, dengan tepat. Maka dengan ketiga model pembelajaran ini jika dipadukan akan menjadi model pembelajaran yang efektif. Dan seorang guru pun harus benar-benar menyiapkan dengan sebaik mungkin, berusaha menyiapkan ketiga model pembelajaran ini dipadukan dengan baik dan benar. Baiklah, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Hayatuningsih. Apakah ada yang dimakan? Saya moderator. Ya, silakan pada Rahma Fauzia. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari teman-teman pemateri saya tadi. Sebelumnya sudah banyak poin yang sudah dijelaskan. Saya sangat setuju dan sependapat. Kemudian alasan lain kenapa kami memilih penggabungan dari 3 model tersebut, karena 3 model ini mampu merangsang aktivitas berpikir peserta didik secara mandiri dan berpasangan, yang kemudian berbagi pengetahuan dengan seluruh siswa untuk pemecahan masalah bersama. Dalam model kooperatif team games turnamen, membutuhkan rasa tanggung jawab peserta didik dalam belajar, rasa percaya diri dan minat siswa belajar menjadi lebih tinggi, sehingga mereka akan lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran dan juga untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling membantu satu sama lain
guna mencapai hasil belajar yang maksimal. Pada pembelajarannya juga menitik beratkan adanya kompetensi kognitif yang akan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran serta memiliki rasa tanggung jawab kepada teman kelompoknya untuk menjadi yang terbaik sehingga mereka akan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian dalam penggabungan 3 model ini juga terdapat games untuk menyusun huruf pertanyaan dan jawaban yang tentunya akan semakin membuat peserta didik lebih berantusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang membuat mereka tentunya tidak bosan. Ya, itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rahma Fauji yang telah menambahkan jawaban tadi. Ya, apakah ada anggota kelompok yang ingin menambahkan? Saya. Ya, silakan kepada Amel yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih. Saya Melia Snawati. Saya sangat setuju dengan jawaban kelompok. Saya hanya ingin menambahkan sedikit alasan mengapa kami memilih memadukan ketiga model tersebut. Karena jika model tersebut dipadukan, itu maka dapat meningkatkan berpikir kritis siswa, dan juga siswa bisa dan saling bekerja sama dalam kelompok dalam memecahkan permasalahan. Dan dalam kurikulum 2013 siswa itu kan dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, sehingga diperlukan adanya perpaduan model pembelajaran agar siswa itu dapat dengan mudah dalam menangkap materi pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Amel telah menambahkan jawaban tadi. Apakah anggota kelompok ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, saya lempar ke silakan kepada Abdurrahman. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Abdurrahman akan menambahkan sedikit. Saya sangat setuju dengan pendapat dari teman-teman saya. Kenapa kami milih memadukan ketiga model ini? Dari perpaduan ketiga model pembelajaran tersebut, dapat melatih guru mengembangkan kreativitas mengajar agar materi mudah dipahami oleh siswa dan suasana pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Abdurrahman telah menambahkan. Ya, saya rasa cukup. Ya, saya lempar kepada para audiens. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya persilakan kepada audiens. Apakah ada yang menambahkan? Sekali lagi pada para audiens, apakah ada yang menambahkan? Ya, saya rasa cukup. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Ya, mungkin saya akan menutup presentasi pada hari ini. Dengan berakhirnya presentasi pada hari ini, maka berakhirlah dengan berakhirnya sesi tanya jawab. Ya, saya Muhammad Nafis selaku moderator akan menutup diskusi pada hari ini.
Sebelum menutup diskusi hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. 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 Amin. Amin. Dah ini,